Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di kuliah teori graf. Kita lanjutkan materi tentang pewarnaan graf. Yang pertama di sini pewarnaan titik. Pewarnaan titik pada graf adalah pemberian warna bagi setiap titik dari graf sedemikian hingga setiap dua titik yang adjacent mendapat warna berbeda. Adjacent atau berdekatan ya. Notasinya yang digunakan bisa berupa angka atau huruf. Contohnya di sini pada graf G1 ada 4 warna. Jadi titik yang berdekatan dia berbeda. Jadi sini sama sini 1 dan 2. Ini dan ini 3, terus ini 4. Jadi kan 1 berdekatan dengan ini. Terus ini titiknya kan hanya berdekatan dengan ini. Jadi dia bisa digunakan kembali 1. Terus yang graf G2 ini pakai huruf. Yang berdekatan ada 3, 1, 2, 3. Jadi dia pakai ini harus berbeda. Sini beta, gamma, di sini alfa, gamma lagi nggak apa-apa. Yang jelas ini kan sama ini beda. Nah ini kan tidak terhubung dengan ini, jadi dia bisa digunakan kembali alfa. Nah ini sebagai pewarnaan titik. Jadi hanya titik-titik yang berdekatan saja yang bisa menggunakan notasi yang berbeda. Karena nih yang gamma ada 2 tapi kan dia tidak berdekatan, jadi gak terhubung gitu, makanya dia bisa pakai notasi yang sama. Definisi graf sederhana G dikatakan terwarnai K colorable jika setiap titik G dapat diwarnai satu dari K warna sedemikian hingga tiap dua titik yang adjacent atau berdekatan mendapat warna yang berbeda. Dalam contoh yang tadi, G1 terwarnai 4 dan G2 terwarnai 3. Jadi ini alfa, beta, gamma. Terus ini ada warnanya 4. Jadi di sini definisi lagi ada bilangan kromatik graf G adalah bilangan positif terkecil K sedemikian hingga G terwarnai K. Jadi jumlah warnanya itu sebagai bilangan positif terkecil yang disebut K. Jadi graf G dikatakan berkromatik K jika G terwarnai K tetapi tidak terwarnai K-1. Jika bilangan kromatik G adalah K, ditulis dengan nih seperti X. G sama dengan K. Ini kromatik G sama dengan K. Contoh yang tadi G1 terwarnai 4 tetapi tidak terwarnai 3, yaitu K-1 K-nya 4, K-1 nya 3. G2 terwarnai 3 tetapi tidak terwarnai 2. Di kromatik G1 4, kromatik G2 3. Nah, dari beberapa contoh graf yang sudah dibahas, untuk graf 0 tidak ada pasangan titik yang adjacent. Graf yang tanpa sisi maka kromatiknya sama dengan 0. Kemudian graf G yang memuat titik terasing maka kromatik G nya sama dengan 1. Untuk graf lengkap komplit dengan titiknya n, maka setiap titik di Kn adjacent dengan titik n-1, maka kromatiknya sama dengan n. Ini K3, n nya 3, berarti kromatiknya ada n yaitu 3. Terus graf bipartit Km, n, sini titik-titik di V1 adjacent dengan titik-titik di V2, tidak ada dua titik di V1 atau V2 yang adjacent, maka bilangan kromatik Km, n sama dengan 2. Nah seperti ini. Jadi dia ada 2 warna. Kemudian untuk graf lintasan Pn, maka bilangan kromatifnya ada
2 untuk n nya lebih dari sama dengan 2 dan 1 untuk n nya sama dengan 1. Entasen berarti kan satu garis gitu. Kalau n nya lebih dari sama dengan 2 maka dia akan sama dengan 2. Kemudian graf dengan satu cycle Cn, n nya lebih besar dari sama dengan 3, maka kromatiknya 2 untuk genap, 3 untuk ganjil. Jadi kalau lingkaran gitu, kalau titiknya genap dia warnanya 2 kan selang-seling, 1 2 1 2 1 2 gitu terus. Kalau ganjil berarti dia 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, jadi melingkar gitu. Terus terdapat cara mewarnai graf jika warna yang tersedia lebih sedikit dari banyaknya titik graf, yaitu dengan algoritma Welch-Powell. Langkahnya pertama, urutkan titik-titik dari graf menurut derajatnya dari tinggi ke rendah dalam bentuk deretan titik-titik. Kemudian beri warna pertama pada titik awal dalam deret titik dan semua titik lain. Nah, berilah warna kedua pada titik paling awal. Kemudian proses dilanjutkan sampai semua titik mendapat warna. Langsung ke contoh. Nah, ini pertama kan tadi mengurutkan titik-titik dari graf menurut derajatnya dari tinggi ke rendah dalam bentuk deretan titik-titik. Nah, ini dalam bentuk deretan. Ini E, jadi derajatnya dia 6, sedangkan yang lain derajatnya lebih rendah, 1 2 3 4 5 6. D nya ini 5 ya, bener ya, jadi dari 6 5, terus F ada 5 juga, B ada 4 sampai J nya ada 3, I A C 3. Setelah diurutkan, berilah warna pertama pada titik awal dalam deretan titik. Berilah warna pertama pada titik awal dalam deretan titik dan semua titik lain menurut urutan itu yang tidak adjacent dengan titik yang sudah mendapat warna pertama. Jadi pertama alfa untuk E berhubungan dengan D, F, V, C enggak ya, berarti C nya langsung dikasih lagi nama warna yang sama, C. Terus berarti ini C berhubungan dengan mana? B. Dilihat di sini C terus ke G gak ada hubungannya. C, D, B, H, ada ya, maka C, G, C ke G, H, ini adjacent I adjacent ke terus C. Kemudian langkah ketiga, berilah warna kedua pada titik paling awal dalam deretan titik yang belum mendapat warna. Tadi kan E sudah, D belum mendapat warna, maka dikasih warna kedua D. Terus dia adjacent dengan mana? D ke F adjacent, berarti nggak boleh sama warnanya.
ini gak boleh, terus sampai H. Itu yang belum dapat H. Dia dapat beta. Terus kita ulangi lagi yang belum, jadi mulai dari F terus B ternyata tidak connect, berarti dia pakai gamma juga. Kemudian untuk selanjutnya G, kita pakai simbol keempat, G, I, A. Jadi yang dilihat apakah ada yang berdekatan dari urutan ini, terus dikasih. Kalau berdekatan berarti dia nggak dikasih nama yang sama. Itu kan. Terus kalau sudah habis ini, cari yang selanjutnya yang di sini yang nggak berdekatan mana, berarti pakai simbol yang sama, terus diurutkan lagi yang berdekatan yang mana. Jadi pakai simbol yang sama seperti itu. Jadi di sini ada 4 warna di graf ini, memiliki terwarnai 4. Jadi jika graf G terwarnai K, maka G juga terwarnai M, dimana M lebih dari K, jadi bisa lebih. Kan tadi ini K bilangan positif terkecil, K bisa lebih dari K nya. Nah, dalam urutan selanjutnya misalkan delta G dan delta ini derajat titik minimum dan derajat titik maksimum dari G. Dalam sembarang graf berlaku kromatik G kurang dari sama dengan delta G plus 1. Di persamaannya ini, jika G merupakan graf lengkap atau sebuah cycle panjang ganjil. Contoh gambar 5.3, kromatiknya 4, kromatik G 4, deltanya 6. Jadi ini minimumnya ya, kromatiknya 4, warnanya yang tadi ini 4, terus deltanya, derajat titik maksimumnya 6. Jadi derajatnya paling besar kan ini 6, sehingga berlaku ini kromatik G kurang dari sama dengan delta yang segitiga derajat titik maksimum plus 1. Jadi 4 kurang dari sama dengan 6 plus 1 ya. Nah, sedangkan gambar yang ini K5, kromatiknya ada 5, jadi warnanya ada 5. Kemudian deltanya, delta titik maksimumnya 4, jadi derajatnya ini maksimum 4. Sedangkan ini siklus 5, kromatiknya 3, maksimumnya 2. Itu contoh dari teorema ini. Selanjutnya teorema Brook. Jika G graf terhubung yang bukan graf lengkap atau bukan sebuah cycle panjang ganjil, maka kromatik G kurang dari delta G. Contohnya graf Petersen, ini bukan graf lengkap atau cycle dengan panjang ganjil. Kalau di sini kan kromatiknya 3, derajat maksimumnya
3, maka dia sama. Jika ini sama dengan atau kurang dari, jadi dia memenuhi ini sama dengan. Kemudian teorema Wells-Powell, jika himpunan titik-titik V dari graf terhubung mempunyai barisan derajat titik tidak turun, maka kromatik G kurang dari maksimum dari minimum DI plus 1. Jadi misalkan ini warnai graf terhubung pada gambar ini. Jadi pertama kita urutkan titik-titik menurut derajatnya dengan urutan tidak naik. Misalnya V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. V1, V2. Kemudian karena grafnya memuat cycle-cycle panjang ganjil, jadi ada yang cycle ini ya, cycle ganjil, maka kromatik G-nya itu lebih dari sama dengan 3. Jadi pakai teorema Brooke tadi yang ini, maka kromatiknya kurang dari sama dengan delta G. Delta G-nya yang paling besar 4. Jadi kromatiknya kurang dari sama dengan delta G sama dengan 4. Jadi menggunakan prosedur pewarnaan, maka dia pakai 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2. Terus ini 4. Jadi ini 1, 2, 3 1, 2, 3. Di sini 4. Jadinya kan ini 1 tadi. Ini 2, 3. Ini 1, ini 2, 3. Terus ini 4, jadi G-nya terwarnainya 4. Jadi di sini kromatiknya nilainya 4. Terus ada pewarnaan tri dengan titik V sebagai akar trinya. Ini seperti ini. Ini 1, 2, jadi cuma 2 ini. Ini kan derajat tertingginya berapa? 4. Derajat tertingginya kan 4, terus kromatiknya ada 2, jadi kan 2 kurang dari sama dengan 4 tadi. Selanjutnya pewarnaan sisi, yaitu pemberian warna pada setiap sisi graf sehingga setiap dua sisi yang berdekatan adjacent mendapat warna berbeda. Jadi kan tadi titik, sekarang sisinya pada graf 1 ini, jadi 3 ini kan sisi ini berdekatan dengan ini dan ini, maka diberi warna yang berbeda. Begitu juga dengan ini juga, begitu juga dengan ini 1, 2, 4, 3, 2, 1. Definisinya, suatu graf dikatakan terwarnai sisi K jika setiap titik G dapat diwarnai satu dari K warna, sedemikian hingga setiap dua sisi yang adjacent bersekutu dengan suatu titik mendapat warna yang berbeda. Contohnya dalam 5.7 G1 terwarnai sisi 3 dan G2 terwarnai sisi 4. Nah, ini G1 terwarnai sisi 3, G2 terwarnai sisi 4. Selanjutnya bilangan kromatik sisi graf.
G adalah bilangan positif terkecil. Jadi ini jumlah warnanya itu, bilangan kromatiknya itu bilangan positif terkecil. Jadi disebut G terwarnai sisi K. Jadi graf G dikatakan berkromatik sisi K jika G terwarnai sisi K tetapi tidak terwarnai sisi K-1. Biar sama ya seperti yang titik tadi. Jika bilangan kromatik sisi G adalah K, ditulis dengan ini, kromatik ada aksennya G sama dengan K. Contohnya dalam 5.1, G1 terwarnai sisi 3 tetapi tidak sisi 2, G2 sisi 4 tetapi tidak terwarnai sisi 3. Jadi ini bedanya sama yang titik, ini lambangnya dikasih aksen. Kemudian yang dimaksud warna I representasi titik V jika sisi yang insiden dengan V mempunyai warna I. Jika graf G terwarnai sisi K dan CV menyatakan banyak warna representasi berbeda pada V, maka berlaku CV banyak warna pada V kurang dari derajat dari titik V itu. Jadi C nya banyak warnanya, ini degree derajatnya itu kurang dari, di warnanya itu kurang dari daripada derajatnya. Lanjut, pewarnaan daerah. Pewarnaan daerah atau peta pada suatu graf adalah pemberian warna pada setiap daerah dari graf G sedemikian hingga setiap dua daerah yang adjacent mendapat warna berbeda. Ini definisinya, suatu graf dikatakan terwarnai daerah K jika setiap daerah dari G dapat diwarnai satu dari K warna sedemikian hingga tiap dua daerah yang bersekutu atau adjacent mendapat warna berbeda. Ini contohnya ya. Ini daerah ini kan berdekatan dengan ini, maka daerah yang berdekatan itu yang bersekutu pada satu sisi. Nah ini kan 1 dan 2 bersekutu pada sisi ini, maka warnanya berbeda. Ini juga, jadi yang ini terwarnai 4, sedangkan yang ini terwarnai 3. Ini salah ya, satunya di sini. 1, 2, 3. Ini 1, ini 3. Ini dihapus. Jadi ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Ini 1 lagi, ini 3, yang luar ini 3. Oke, catatan seperti halnya pada pewarnaan titik dan sisi, jika G terwarnai daerah K maka G juga terwarnai M, dimana M nya lebih dari K. Jadi bisa lebih dari K nya itu, ini bisa lebih dari 4. Jadi ini kan nilai positif terkecil. Sampai sini kira-kira bisa dipahami ya. Saya kira cukup mudah. Untuk itu saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.